kita mau belajar banyak tentang sustainable tourism yang ada di Dusun Bambu. Tenang aja, karena saya nggak sendirian, karena nanti ada narasumber yang keren banget dari Dusun Bambu. So, let's go! Oke teman-teman, jadi kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Bapak Patar Arwan selaku operating manager dari Dusun Bambu, betul ya Pak? Betul. Apa kabar Pak? Salam sehat. Kabar baik. Kabar baik. Nah, kita dapat kesempatan yang luar biasa hari ini bisa mewawancarai Bapak Patar untuk hari ini. Nah, first of all Pak, kita mau tahu nih tentang Dusun Bambu. Sebenarnya Dusun Bambu ini tempat apa? Baik, Dusun Bambu ini adalah destinasi wisata ya yang konsep marketnya adalah untuk family ya, berdiri di area seluas 15 hektar. Jadi banyak yang bisa dieksplor dari Dusun Bambu. Selain attraction-nya, kemudian kulinernya, Dusun Bambu juga punya akomodasi berupa room yang satu berbentuk cottage, kemudian yang lain adalah tenda ya. Jadi walaupun itu sebelum masa pandemi, di masa pandemi memang ada beberapa improvisasi yang dilakukan atau modifikasi juga menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, terutama khususnya untuk bagaimana caranya menghindari potensi kerumunan ya. Makanya ada beberapa spot yang dulu ada di Dusun Bambu tapi karena berpotensi sekali untuk menimbulkan kerumunan, akhirnya untuk sementara ya itu kita hilangkan dulu. Kita tahu kalau ada 4 pilar dari sustainable tourism, ada lingkungan, sosial, budaya, juga ada ekonomi. Mungkin kalau boleh dipaparin satu-satu gimana nih Pak untuk sisi lingkungannya dulu? Seperti tadi teman-teman lihat, baru dari awal saja lihat yang pertama itu rasanya udah hijau sekali kalau Dusun Bambu ya. Jadi artinya harus saya sampaikan bahwa Dusun Bambu semula sebelum ada Dusun Bambu itu jauh lebih gersang daripada saat Dusun Bambu berdiri. Jadi mungkin akan terjadi kebalikan dari tempat-tempat lain pada saat mereka membangun satu bisnis. Umumnya yang dikorbankan itu lingkungan ya, tapi kalau Dusun Bambu malah kebalikannya, yang tadinya ini lahan yang gersang karena ini mostly tadi area ini tuh kebun dan juga karena tadinya ini bekas peternakan ayam ya, jadi yang besar sekali. Nah, pada saat Dusun Bambu berdiri itu justru kita lakukan penghijauan ya, jadi tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman besar itu kita tanam di sini, yang akhirnya seperti teman-teman lihat ya, konsepnya seperti ini. Kemudian dari sisi budaya nih Pak, nah sempat viral di TikTok kalau ada salah satu resort di sini yang kalau ke check in itu harus nyanyi Indonesia Raya dulu, betul Pak? Betul. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu lebih ke spirit nasionalis sebetulnya ya, lebih ke spirit nasionalis kita, untuk khususnya untuk tamu-tamu yang menginap di area camping. Jadi sebelum check-in kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, kita naikkan bendera merah putih. Jadi akhirnya kita bisa tahu kamar mana yang occupied itu dengan lihat bendera sudah berkibar ada di atas, itu artinya sudah ada tamu yang check-in gitu ya. Tadi sudah lingkungan dan budaya. Kemudian sekarang ekonomi nih Pak, gimana peran Dusun Bambu untuk bisa memajukan ekonomi masyarakat lokal? Prinsipnya Dusun Bambu bahwa pada saat Dusun Bambunya growth, yang harus growth juga adalah masyarakat sekitarnya dari sisi ekonominya tentunya gitu. Bagaimana caranya ya, kita berdayakan mereka, tidak melulu dari program CSR misalnya merekrut. Yang paling simpel nih, salah satu yang paling simpel adalah merekrut warga-warga sekitar menjadi bagian dari Dusun Bambu atau menjadi karyawan dari Dusun Bambu. Tapi ada beberapa juga bahkan yang menjadi trainer untuk Dusun Bambu ya, jadi trainer baik yang mereka mempunyai kemampuan dari bidang seni, budaya, itu kita daya gunakan mereka ya, kita bekerja sama dengan mereka. Kemudian juga dari warga-warga sekitar juga yang mempunyai kemampuan khusus dalam dunia kuliner, kesenian atau apa, mereka bisa berjualan di Dusun Bambu gitu. Jadi mempromosikan produk-produknya mereka dan sekaligus dijual di Dusun Bambu. Yang terakhir adalah dari sisi sosial. As we know, kalau misalnya memulai dan mempertahankan itu sama-sama susah ya Pak. Nah, untuk sampai di posisi sekarang,
untuk punya kerjasama dan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, awalnya itu gimana Pak? Sempat nggak ada pertentangan atau memang masyarakat sini welcome? Awalnya pasti ada friksi ya, muncul ada apa, ketidaksepahaman gitu, itu pasti ada. Karena mungkin buat masyarakat sekitar pun ini sesuatu yang baru ya. Jadi kita bagaimana mensikapi itu, tapi artinya dengan program-program kita yang jelas ya, kemudian juga apa-apa yang benefitnya yang juga akan mereka terima itu kita paparkan dan terbuka dan jujur ya, pastinya harus jujur gitu. Akhirnya lambat laun mereka mulai bisa memahami, tidak hanya memahami, malah akhirnya malah mensupport gitu ya. Malah akhirnya mensupport apa yang dilakukan Dusun Bambu sampai detik ini ya, mereka suportif sekali. Jadi environment-nya jadi bagus gitu ya. Jadi secara kemasyarakatan mereka akan mendukung program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dusun Bambu. Nah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi, nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak, tentang visi dan misi. Nah, untuk sebelumnya saya juga pernah menghadiri sebuah webinar yang Pak Patar hadir sebagai bintang tamu. Nah, visinya itu untuk menjadi berkat. Nah, coba Pak bisa dijelasin nggak? Betul, menjadi gini. Jadi Dusun Bambu itu harus menjadi saluran berkat, menjadi jalan berkat tidak hanya bagi karyawan yang ada di Dusun Bambu saja gitu, tapi tadi untuk masyarakat sekitarnya. Bagaimana tadi konsepnya sama, bahwa pada saat kita growth, orang lain juga harus growth gitu. Bahkan jangan kita tuh berpikirnya bahwa mereka dulu yang harus growth baru kita ikut growth gitu. Karena kita nggak bisa berpikir egois gitu ya. Akhirnya kalau bahasa saya ini kembali ke cerita awalnya, ya manusia itu selalu butuh orang lain ya, homo homini lupus ya gitu ya. Jadi bahwa kita akan selalu tergantung dengan orang lain dalam banyak hal, dalam segala hal bahkan. Jadi itulah mengapa di Dusun Bambu didirikan itu, harapannya bahwa pada saat kita bertumbuh, masyarakat sekitarnya bertumbuh ya, lingkungannya juga bertumbuh gitu. Jadi saluran berkat gitu buat banyak orang, buat masyarakat. Luar biasa ya teman-teman, tidak diragukan lagi kalau misalnya Dusun Bambu ini bisa mendapat award tentang sustainable tourism. Nah, diharapkan ke depannya Dusun Bambu ini bisa menjalankan program-programnya kembali lagi ramai seperti dulu. Walaupun semasa pandemi pun masih tetap ramai. Betul, walaupun dengan banyak penyesuaian tentunya betul. Semoga semua proyeknya, semua rencananya bisa berjalan dengan lancar, aman, terus didukung juga dengan cuaca yang baik. Nah, gitu. Oke teman-teman, itu tadi liputan sedikit tentang Dusun Bambu. Hopefully banyak pelajaran yang bisa kita petik, especially tentang sustainable tourism. So, saya Violin dan rekan-rekan saya Samantha Jamie serta Fiona Tivania Galenius, kami mohon undur diri. Terima kasih.